Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Iya, Pak Boni selalu mengharap kita semua dalam lindungan kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pak Boni juga mengharap kalian sudah mandi, sudah persiapan dengan buku-buku yang harus disiapkan untuk belajar pada pagi hari ini. Anak-anak, hampir 5 bulan ya kita tidak ketemu semenjak kalian naik ke kelas 6 itu. Pak Boni hanya melihat video call saja, itu pun tidak semua atau belum semua Pak Boni bisa melihat dirimu. Kadang-kadang juga Pak Boni berada di kelas, melihat kelas lagi jam 9, itu saatnya istirahat. Pak Boni membayangkan kalian pada istirahat, berceloteh, saling jahil sana, jahil sini. Ya, anak-anak, Pak Boni sangat merindukan hari-hari seperti itu. Tapi ya Pak boleh buat, mari kita berdoa saja semoga pandemi ini segera berakhir dan kita semua bisa bertatap muka, bertemu, tertawa, bercanda, belajar bersama dengan penuh riang, gitu ya anak-anak ya. Baik, anak-anak, Pak Boni ucapkan selamat datang ya yang baru bergabung dengan Pak Boni. Dan Pak Boni ucapkan terima kasih yang selalu bersama dengan Pak Boni di belajar cepat dan mudah. Baik anak-anakku, mari kita mulai pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan belajar matematika mengenai luas dan keliling bangun datar. Melanjutkan pembelajaran minggu yang lalu tentang bangun datar. Jika minggu yang lalu kita sudah belajar ciri-ciri atau sifat bangun datar, berikut cara menghitung luas dan kelilingnya. Hari ini kita akan mencoba belajar bersama menghitung luas dan keliling bangun datar. Itu anak-anak ya. Baik, mari segera kita mulai. Anak-anak, yang pertama adalah lingkaran. Ya, kalian sudah tentu mengingat-ingat bagaimana cara mencari luas dan keliling lingkaran ya. Maka ini Pak Boni langsung beri contoh bagaimana mencari luas dan keliling lingkaran. Dan juga nanti ada busur, tembereng ya anak-anak ya. Baik, yang pertama adalah ini dia. Lingkaran ini diketahui jari-jarinya 14 cm. Jari-jari itu garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran di tengah ini anak-anak menuju ke bagian pinggir sini ya. Ini sampai sini. Itu 14 cm. Ditanyakan berapa sentimeter persegi luas lingkaran dan berapa sentimeter keliling lingkaran. Nah, ini dia seterusnya. Dijawab luas lingkaran adalah pi r kuadrat ya. Tentu anak-anak juga masih ingat ya, P itu adalah 22/7 kali 14 kali 14. 14 kali 14 ini berasal dari R kuadratnya ini anak-anak ya. Kemudian didapat angka 616 cm persegi. Cara ini bisa kamu lakukan dengan 22 kali 14 kali 14 dibagi 7, atau bisa juga kamu sederhanakan dulu dengan mencoret silang dengan antara 7 dengan 14 ini. Jika lupa, kalian bisa menengok kembali, lihat kembali video Pak Boni tentang pembelajaran pecahan anak-anak ya.
Baik, tapi Pak Boni yakin dan percaya bahwa kalian masih ingat semuanya. Oke, selanjutnya adalah keliling lingkaran. Keliling lingkaran adalah V kali D atau VD anak-anak ya. P adalah 22/7 kali 14 kali 2. Mengapa dikalikan 2? Ingat, diameter lingkaran adalah 2 kali jari-jari anak-anak ya. Ketika diketahui jari-jarinya 14, maka diameternya adalah 14 dikalikan 2 gitu ya. Didapat 22/7 kali 28, terakhir adalah 88 cm. Jelas anak-anak ya? Pasti jelas karena mudah dan cepat. Nah, ini soal berikutnya. Ketika yang diketahui adalah luasnya, kemudian yang dicari adalah diameter lingkarannya. Maka cara yang harus kamu lakukan adalah seperti ini. Yang pertama, cari dulu jari-jarinya. Nah, cara mencari jari-jari adalah akar kuadrat luas dibagi pi. Maka sama dengan akar kuadrat luasnya adalah 616 ini, kamu bagi 22/7. 22/7 ini adalah P anak-anak ya. Kemudian didapat akar kuadrat dari 616 kali 7 dibagi 22. Maka didapat akar kuadrat dari 196. Hasilnya adalah 14. Nah, langkah selanjutnya 14 ini cari R loh ya anak-anak ya. R itu adalah jari-jari. Nah, karena diameter itu adalah 2 kali jari-jari, maka diameternya adalah R dikalikan 2, sama dengan 14 kali 2. Didapat angka 28 cm. Gampang kan? Pasti gampang, cepat dan mudah. Kita teruskan anak-anak. Nah, ini dia. Yang selanjutnya adalah mencari busur keliling. Mencari busur lingkaran anak-anak ya, bukan keliling. Jadi busur dari lingkaran ini. Yang busur itu yang ini, yang merah ini ya anak-anak ya. Nah, ini dia, ini A ke B ini. Maka caranya adalah, nah ini dia, mencari busur AB sama dengan sudut AOB per 360 derajat kali keliling lingkaran. 360 derajat ini berasal dari besaran semua sudut lingkaran. Sudut AOB adalah sudut ini, AOB ini anak-anak ya, per 360 derajat kali keliling lingkaran. Ini cara mencari ini busur ini ya, busur AB ini. Nah, seterusnya adalah sebagai berikut. Diketahui keliling lingkaran 210 cm. Sudut AOB ini 90 derajat atau siku-siku anak-anak ya. Berapa cm panjang busur AB? Nah, caranya seperti tadi di atas ini ya. Tinggal memasukkan busur AB sama dengan 90 per 360 kali 210. 90 ini adalah besaran sudut AOB ini. 360 itu berasal dari sini ya, besaran sudut lingkaran anak-anak ya, kali keliling lingkaran dari sini ini. Nah, setelah itu didapat angka 1/4 kali 210. 1/4 berasal dari mana? Penyederhanaan dari 90 per 360. Maka didapat angka 52,5 cm. Jadi busur AB ini, A B ini panjangnya adalah 52,5 cm. Itu jika diketahui kelilingnya anak-anak ya. Baik, selanjutnya ini adalah mencari luas juring. Nah, juring ini yang kuning ini anak-anak. Masih ingat kan juring itu apa? Juring adalah luas atau daerah di lingkaran yang dibatasi oleh 2 jari-jari atau 2 R ini dan 1 busur. Nah, ini ya, ini 2 jari-jari dan 1 busur. Nah, yang warna kuning inilah yang disebut dengan juring.
Nah, sekarang kita akan mencari luasnya juring ini. Bagaimana caranya? Nah, ini dia. Luas juring AOB sama dengan besar sudut AOB per 3 60 derajat kali luas lingkaran. Nah, mari kita lihat. Misalnya diketahui diameter lingkaran 42 cm. Ini diameternya ini ya 42 cm. Kalau ini jari-jari ya. Kalau diameternya itu 42 cm berarti AO atau OA jari-jarinya berarti berapa anak-anak? Ayo coba, ada yang tahu nggak? Iya, berarti jari-jarinya atau panjang AO sama dengan 21 cm. Ya, pinter. Teruskan anak-anak ya, sudut AOB 90, AOB ini 90. Berapa cm persegi luas juring AOB? Berarti luas yang kuning-kuning ini anak ya. Maka caranya sebagai berikut. Nah, langkah yang pertama adalah kamu mencari luas lingkarannya lebih dahulu. Nah, caranya tadi sudah ya, tadi ya, PR kuadrat. Dapat angka 22 per 7 kali 21 kali 21. 21 kali 21 ini berasal dari R kuadrat. 21 berasal dari angka 42 dibagi 2. Mengapa? Karena diameternya 42, sementara R adalah setengah atau diameter dibagi 2. Nah, terakhir dapat angka ini 1386 cm persegi. Ini luas lingkarannya anak-anak ya. Nah, selanjutnya baru kamu mencari luas juringnya. Luas juringnya adalah besaran sudut AOB per 360 derajat kali luas lingkaran. Maka didapat angka 90 derajat. Ini berarti besaran sudut AOB ini ya. Berasal dari sini tadi. Per 360 ini besaran sudut lingkaran kali luas lingkaran 1386 berasal dari sini. Ya. Didapat angka 1/4 kali 1386. Terakhir sama dengan 346,5 cm persegi. Gampang kan anak-anak? Yes, lanjut. Selanjutnya adalah mencari tembereng. Nah, caranya bagaimana? Ini dia. Temberengnya itu bagian yang kuning ini anak-anak. Ya. Apakah itu tembereng? Ayo, masih ingat nggak? Iya, tembereng adalah daerah atau luas di bagian lingkaran ini yang dibatasi oleh satu busur dan satu tali busur. Ini dia RQ ya, ini busurnya, yang ini adalah tali busur ya. Yang kuning-kuning inilah yang akan kita cari. Nah, bagaimana caranya Pak? Ini dia, luas tembereng sama dengan luas juring PQR. Ini luas juring ini, nah ya. Ini ke sini luasnya itu ini semua. Ini sini ke sini luasnya ini semua ya. Luasnya juring itu berarti yang kuning tambah yang putih ini ya. Nah, dikurangi luas segitiga PQR ya. Berarti dikurangi yang putih-putih ini saja. Nah, kalau di sederhanakan, cara mencari luas tembereng adalah luas kuning tambah putih dikurangi luas putih sama dengan kuning. Nah, bagaimana caranya? Memang ini dia. Berdasarkan gambar di atas, berapa cm kalau luas temberengnya? Nah, diketahui sudut PQR 90 derajat ini anak-anak ya. Ini simbol siku-siku ya, ini 90 derajat atau siku-siku. Jari-jarinya 10, ini dia jari-jarinya. Ini jari-jari anak-anak ya, 10 ya. Maka langkah yang pertama, kamu adalah mencari luas juring PQR dulu. Luas juringnya adalah ini dia ya. Sudut ini sudah 90 derajat ini. Kamu bagi 360 dikalikan luas lingkaran 360 kali PR kuadrat sama dengan 1/4. 1/4 ini berasal dari 90 per 360 ya,
kali 3,14 kali 10 kuadrat. 3,14 ini juga P ya anak-anak ya. P itu adalah 22/7 atau 3,14. 10 kuadrat ini berasal dari R kuadratnya ini ya anak-anak yang itu ya. Kemudian 1/4 kali 3,14 kali 100. 100 ini berasal dari 10 kali 10 atau 10 kuadrat. Maka didapat angka 1/4 kali 314 sama dengan 78,5 cm persegi. Ini baru luas juringnya anak-anak ya, atau luas putih tambah kuning ini. Nah, setelah ketemu luas juringnya, baru yang berikutnya kamu cari luas segitiganya. Segitiga mana? Segitiga PQR. Luas segitiga sama dengan setengah alas kali tinggi. Setengah 10 kali 10. Ini dia. Ini 10 alasnya, tingginya juga 10. Maka didapat setengah kali 100 sama dengan 50. Yang langkah terakhir, baru kamu cari luas temberengnya. Sama dengan luas juring dikurangi luas segitiga. PQR ya, luas juring tadi 78,5 cm dikurangi 50 luas segitiga ini. Didapat terakhir 28,5 cm persegi. Ini adalah luas temberengnya. Gampang anak-anak ya. Lanjut. Iya. Selanjutnya adalah persegi panjang. Nah, luasnya adalah panjang kali lebar, kelilingnya adalah 2 kali panjang tambah lebar. Ini Pak Buni beri contoh soal ya. Sebuah persegi panjang lebarnya 8 cm dan panjangnya 2 kali lebar. Berapa milimeter persegi luas persegi panjang dan berapa sentimeter keliling persegi panjang. Nah, itu gampang sekali anak-anak ya. Diketahui lebarnya 8 cm, panjangnya 2 kali lebar, artinya 2 kali 8 sama dengan 16 cm. Panjangnya itu 16 cm ya anak-anak ya. Baru kamu cari luasnya. Luasnya adalah panjang kali lebar 16 kali 8 sama dengan 128 cm persegi, dirubah ke mm sesuai dengan permintaan dari soal ini. Maka hasilnya adalah 12.800 mm persegi. Gampang kan? Pasti gampang. Sementara kelilingnya adalah 2 kali panjang tambah lebar, 2 kali 16 tambah 8, 16 dari sini ya, panjangnya ya, 8 itu lebarnya ini, sama dengan 2 kali 24 sama dengan 48 cm. Gampang kan anak ya. Baik, yang berikutnya adalah persegi. Nah, luasnya adalah sisi kali sisi atau S kuadrat atau pangkat 2. Kelilingnya adalah 4 kali sisi. Mengapa 4 kali sisi? Karena sisi-sisinya ini adalah sama. Nah, itu khusus persegi anak-anak ya. Nah, ini contoh soalnya. Sebuah persegi sisinya 11 cm. Berapa cm persegi luasnya dan berapa mm kelilingnya? Nah, ini dia caranya. Diketahui sisi dari persegi adalah 11 cm. Ditanyakan luas dan keliling, dijawab luasnya adalah sisi kali sisi, artinya 11 kali 11 sama dengan 121 cm persegi. Kelilingnya adalah 4 kali sisi, 4 kali 11 sama dengan 44 cm. Ketika dirubah ke mm sesuai dengan permintaan soal ini, maka hasil akhirnya adalah 440 mm. Gampang kan? Yes, lanjut. Ya, yang berikutnya ini adalah segitiga. Luasnya adalah alas kali tinggi dibagi 2. Nah, ini dia ya. Nah, ini sama dengan 3 kali 4 dibagi 2. Nah, 3 ambil dari sini, ini 4 dari sini, dibagi 2 dari sini. Hasilnya adalah 6. Gampang ya anak-anak ya. Nah, sementara kelilingnya adalah alas ditambah tinggi tambah sisi miring. Ini dia. Berarti kamu tinggal menjumlahkan semua sisi-sisinya ini. Atau 4 ditambah 5 tambah 3 sama dengan 12 cm. Mudah sekali anak-anak ya. Nah, berikutnya adalah jari genjang. Luasnya adalah alas kali tinggi. Nah, ini diketahui alasnya adalah 12 cm, tingginya ini adalah 3 cm, sisi miringnya adalah 5 cm. Alas kali tinggi berarti 12 ini dikalikan 3.
sama dengan 36 cm persegi. Nah, kelilingnya kamu tinggal menjumlahkan semua sisi-sisinya, atau 12 ditambah 5 tambah 12 ditambah 5, ini dia, ini ya, 12 tambah 5 tambah 12 lagi tambah 5 lagi. Atau bisa juga kamu hitung 2 kali 12 tambah 5 sama dengan 2 kali 17, 34 cm. Iya, gampang anak-anak ya. Yang berikutnya adalah trapesium. Ini trapesium sama kaki ya anak-anak ya, yang Pak Boni berikan contoh kepada kalian. Baik trapesium sama kaki maupun trapesium siku-siku, cara menghitung luasnya sama anak-anak ya. Jumlah sisi sejajar kalikan tinggi dibagi 2. Ini dia. Sisi sejajar itu yang ini dengan yang ini, itu sisi sejajar anak-anak ya. Sementara tingginya itu ini, yang garis putus-putus ini. Yang ini adalah sisi miringnya anak-anak ya. Maka jumlahkan saja sisi yang sejajar ini, kamu kalikan tingginya ini dibagi 2. Jumlah sisi sejajar sama dengan 10 tambah 12 ini, 10 tambah 12 ini dikalikan 6 tingginya ini ya anak-anak ya, kemudian dibagi 2. 132 dibagi 2 sama dengan 66 cm persegi. Jadi luas ini trapesium ini sama dengan 66 cm persegi. Sementara kelilingnya kamu tinggal menjumlahkan semua sisi-sisinya. Nah, 12 tambah 8 tambah 10 tambah 8, ini dia, 12 ditambah 8 ini tambah 10 ini tambah 8 ini, didapat angka 38 cm. Mudah kan anak-anak? Iya. Yang berikutnya adalah belah ketupat. Nah, luasnya adalah diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2. Ini diagonal itu ini anak-anak ya, ini A ke C ini ya, ini diagonal 1 kalikan diagonal 2 ya, kemudian dibagi 2. Diketahui AC mana? Ini AC, berarti diagonal 1 anak-anak ya, 10 cm. DB ini DB ini 13 cm, ini berarti diagonal 2 anak-anak ya. Nah, DA ini adalah 6 cm, berarti ini adalah sisinya. Ingat, belah ketupat sisi-sisinya ini adalah sama anak-anak ya, maka ini diberi tanda seperti ini ya. Nah, luasnya adalah diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2. Berarti diagonal 1 itu AC sama dengan 10 ya anaknya, kali 13 dibagi 2, 130 dibagi 2, 65 cm persegi. Mudah anak-anak ya. Nah, sementara kelilingnya kamu tinggal menjumlahkan semua sisi-sisinya. Ini Pak Buni tulis sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi. Sisinya ada berapa? Ada 4 ini, 1 2 3 4. Maka ini juga ada 4, atau 4 kali si 4 kali 6. Karena apa? Karena sisinya 6. Ini DA sama dengan 6. DA sama dengan 6 ya, sama dengan 24 cm. Lanjut anak-anak, mudah sekali pokoknya. Nah, yang berikutnya ini adalah bangun layang-layang. Nah, bagaimana mencari luas sekelilingnya? Nah, ini dia. Baik anak-anak, BD ini BD ini anak ya, ini BD ini atau diagonal 2 ini, D2 ini diagonal 2. Nah, panjangnya 20 cm. Ini diagonal 2 20 cm. AC ini dia, A ke C ini diagonal 1 anak ya, D1 ini ya, sama dengan 8 cm. BA berarti ini sisi R ya anak-anak ya, ini sisi yang ini R ini, yang sini berarti B ke A ini sama dengan 5 cm. A ke D berarti sisi yang O atau sisi yang T, U dan T ini sama anak-anak ya, panjangnya ya, sama dengan 10 cm. Nah, bagaimana cara mencari luasnya? Sama dengan anak-anak dengan belah ketupat, diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2. Diagonal 1 tadi mana? Ini AC ya. Nah, sama dengan 8 cm dikalikan 20, ini diagonal 2 atau BD ini dibagi 2. 160 dibagi 2, 80 cm persegi. Nah, sementara kelilingnya kamu tinggal menjumlahkan semua sisi-sisinya ya, berarti 5 itu ini ya anak-anak ya, 5 kamu tambah 10 ini ya, ini sisi ini O ini, tambah 10 lagi itu yang T ini, tambah 5 itu yang S ini ya, atau 2 kali 5 tambah 10 sama dengan 30 cm. Mudah kan anak-anak?
Iya, pasti mudah. Nah, ini Pak Boni tambahi sedikit ya kepada kalian semua, bonus untuk kalian. Ini dipelajari pada pertemuan selanjutnya. Ini tadi Pak Boni dijelaskan udah kalian ya, kamu tambahkan atau Pak Boni bonuskan kepada kalian. Untuk mencari diagonal 1 atau mencari AC ini pada bangun layang-layang ini bisa kamu dapatkan dengan cara 2 kali luas dibagi D2 atau diagonal 2. Nah, untuk mencari diagonal 2 atau BD ini sama dengan 2 kali luas dibagi diagonal 1. Untuk mencari sisi R atau S ini ya, R atau S ini, maka yang bisa kamu lakukan adalah dengan cara setengah kali keliling ya, setengah keliling layang-layang ini maksudnya ya. Kamu kurangi T, kamu kurangi panjangnya T atau panjang O. Nah, sama saja ya. Sementara untuk mencari sisi U atau sisi T, U atau sisi T ini sama dengan setengah kali keliling kamu kurangi R, ini panjang R ini atau S. Nah, ini Pak Boni berikan contoh. D1 sama dengan 2 kali luas dibagi D2. Maka didapat 2 kali 80, luasnya kan tadi 80 anak-anak ya. Dibagi 20 sama dengan 160 dibagi 20 sama dengan 8 cm. Bener kan? AC-nya 8 cm. Ini dia. Ya, berarti ini benar ya anak-anak ya. Nah, untuk mencari D2 sama dengan 2 kali luas dibagi D1 atau diagonal 1. 2 kali 80 dibagi 8, 60 dibagi 8 sama dengan 20 cm. Ini D2 atau BD 20 cm. Benar kan? Iya. Selanjutnya ini mencari R atau panjangnya B dari sampai A ini anak-anak ya. Setengah kali keliling dikurangi T. Nah, setengah kali 30 tadi kelilingnya 30 ya anak-anak ya. Dikurangi T. Setengah 30 sama dengan 15 dikurangi 10 sama dengan 5. Jadi tadi BA atau R ini ya anak-anak ya 5 cm. Benar kan? Nah, sekarang mencari O atau AD. Sama dengan setengah kali keliling dikurangi R. Setengah kali 30 negatif 5. Setengah dari 30 ada 15 dikurangi 5 sama dengan 10. Ini AD 10. Bener kan? Iya. Pak Boni harap kalian semua mengerti dan paham tentang pelajaran hari ini. Jika belum mengerti atau belum paham, Pak Boni tunggu telepon dari kalian dan Pak Boni dengan senang hati akan menjelaskan ulang apa yang kalian butuhkan. Baik anak-anak, yang berikutnya adalah latihan. Nah, ini soal-soal latihan yang sudah Pak Boni buat untuk kalian. Ada 10 soal, pahami benar, dibaca dulu soalnya baik-baik. Setelah itu kamu mencoba untuk menjawabnya. Kerjakan di buku tulis kalian, jawabnya saja. Setelah selesai baru kalian kirim ke Pak Boni. Jika ada yang belum jelas tentang tugasnya, bisa kalian menghubungi Pak Boni, anak-anak ya. Baik anak-anakku, terima kasih untuk semangat belajarmu hari ini. Sekali lagi, damai dan kasih Tuhan Yesus menyertai kita semua. Sampai jumpa di lain kesempatan.